Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Muwaski dalam live update PON siang edisi Jumat Sabtu 1 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Sejumlah UMKM turut meramaikan perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua yang saat ini mulai berlangsung di sejumlah wilayah di Papua. Satu di antaranya adalah UMKM Sukrepa yang dimiliki oleh seorang dosen dari Institut Seni Budaya Papua. UMKM tersebut menyediakan berbagai macam souvenir yang terbuat dari kayu. Dan ini bisa dijumpai di venue Mahacendra, Universitas Cendrawasih Waina, Jayapura. Apabila Tribuners penasaran apa saja barang yang dijual di sana? Saat ini kami sudah terhubung dan jurnalis Tribun Papua, ada Hendrik Lewapatara di sana. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan apa saja souvenir yang ditawarkan di UMKM Sukrepa ini? Ya, baik. Terima kasih Siska yang dapat saya laporkan bahwa souvenir yang dijajakan di UMKM Sukrepa ini sedikit berbeda daripada UMKM lainnya. Ya, kenapa saya bilang sedikit berbeda? Di mana UMKM ini menjual ukiran dari kayu maupun patung yang terbuat dari kayu besi maupun kayu biasa. Dan tidak hanya itu, di UMKM ini juga terdapat tameng yang bermotif budaya Papua dari Teluk Cendrawasih yang dijajakan di sini juga. Kemudian di UMKM ini juga ada mahkota bulu kasuari, souvenir pinang siri, dan juga piring yang terbuat dari kayu. Dan juga ada gelang akar bahar yang didatangkan dari kabupaten lain. Begitu, Siska. Ya, ini kan souvenir yang ditawarkan cukup eksotis ya, terbuat dari kayu. Lalu, berapa harga yang ditawarkan untuk setiap souvenir yang dijual di sana? Iya, dari hasil wawancara bersama si pemilik UMKM ini sendiri, ia menjelaskan bahwa kisaran harganya sangat variatif, di mana kalau gelang akar bahar itu terjual dari yang besar 100.000 dan yang ukuran kecil 50.000. Sedangkan untuk kalau piring kayu 200.000 hingga 500.000, sedangkan untuk tameng yang bermotif budaya tersebut bisa 500.000 sampai 1 juta rupiah. Begitu rekan Siska. Oke, lalu untuk seluruh souvenir yang dijual di sana, apakah diproduksi sendiri oleh UMKM tersebut ataukah didatangkan dari kabupaten lain, Hendrik? Iya, kalau untuk souvenir yang dijajakan di UMKM ini sendiri, ada patung dan piring itu diproduksi sendiri oleh UMKM itu sendiri ya. Dan gelang akar bahar maupun ini mahkota bulu kasuari didatangkan dari Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Begitu rekan Siska. Oke, terkait dengan informasi ini, jurnalis kami juga sempat melakukan perbincangan dengan pemilik UMKM Sukrepa, Markus Krey. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Namanya Sanggar Seni Kreatif Papua, dia kreatif. Jadi kreatif itu apa saja yang ini bisa dibikin, bisa dibuat. Nah, misalnya patung karwar, kemudian piring kayu, macam-macam. Kalau misalnya ini juga bahannya dari campuran, mungkin dari semen campur gypsum. Oh, gypsum ya. Kemudian taman besar, taman kecil. Kalau yang lagi ini memang dikirim dari kampung. Dari kampung mana, Bapak? Kayak dari Raja Ampat. Oh, Raja Ampat ya. Bapak, kalau untuk batunya terbuat dari kayu apa ini, Bapak? Kayu besi. Kayu besi. Semua ini Bapak tuh beda-beda. Tapi memang ada yang kayu ringan. Oh, kalau yang ini kayu ringan ya. Kalau yang sebagian ya kayu besi. Masih banyak tinggal di rumah. Dan juga situasi pemerintah tempat ini kan kecil, loh. Oh, benar. Kami buat juga sesuai dengan tempat yang ada. Juga transport juga kami jadi persoalan kalau ini kan pakai transport. Antar ke sini pakai mobil, pulang sudah itu malam jadi pakai motor. Iya, Bapak. Kalau untuk yang ini Bapak, harganya kisaran berapa sampai berapa nih? Ini 20 sampai 15. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali telah tiba di Jayapura melalui Bandara Sentani pada Kamis 30 September. Setibanya di Jayapura, Menpora langsung melakukan pengecekan sejumlah venue PON 20 Papua,
bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Satu di antaranya yakni Stadion Mandala yang sempat mempertandingkan cabang olahraga sepak bola antara Jawa Barat versus Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui selama PON 20 Papua berlangsung, Menpora akan berkantor sementara di Papua untuk memudahkan koordinasi. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribunnews.com Abdul Majid akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Majid. Halo, selamat sore Siska. Ya, Majid bisa dilaporkan apa saja kegiatan Menpora selama di Papua? Ya, Siska, Pak Menpora kemarin tiba di Papua bersama dengan Menko PMK Mahfud Effendi. Setibanya di Papua, tepatnya di Kota Jayapura, Pak Menpora sore harinya langsung menyambangi Stadion Mandala yang saat itu mempertandingkan laga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya bersama Kapolri Pak Listio Sigit, Pak Menpora melihat dan meninjau prokes di situ. Demikian, Siska. Oke, setelah meninjau venue-venue di PON 20 Papua, apa saja yang disampaikan oleh Menpora? Ya, terkait kunjungannya di Papua sendiri, Menpora Al-Amali memang menegaskan dari awal soal prokes karena PON Papua diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Menpora juga melihat ketika kunjungan ke Stadion Mandala bagaimana para penonton yang hadir mendapatkan gelang dari panitia, dan gelang tersebut merupakan hasil dari mereka yang sudah menjalani atau melakukan 2 kali dari vaksinasi. Kemudian hari ini juga Pak Menpora juga mengunjungi beberapa stadion venue-venue PON, dan kemudian Menpora juga akan berkantor selama PON berlangsung. Demikian. Oke, lalu terkait dengan pembukaan resmi PON 20 Papua di Stadion Lukas NMB yang akan dilaksanakan pada esok hari, lalu seperti apa persiapannya, Majid? Ya, kebetulan sore hari ini Menpora langsung dari Kota Jayapura, tempat kediamannya, langsung menuju ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Stadion Lukas NMB untuk melihat persiapan. Kemarin juga sempat dilihat persiapan, dan hari ini kembali ditinjau kembali persiapan untuk pembukaan. Beliau kemarin tidak bisa mengungkapkan bagaimana persiapan itu akan seperti apa, diisi oleh apa, dan beliau hanya mengatakan bahwa persiapan tetap akan berjalan meriah, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dan hanya 25% dari jumlah penonton yang hadir itu pun sudah termasuk dari panitia, petugas, dan petugas lain yang ada di situ. Demikian, Siska. Baik. Kami akan terus menunggu updatean terkait dengan PON 20 Papua dari Anda. Terima kasih atas laporannya dan juga selamat bertugas kembali. Di Bundes kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali terkait dengan PON 20 Papua. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Hari ini kami melihat beberapa venue ya, kita mampir ke tempat sepak bola karena itu sudah mulai pertandingan, dan di venue untuk menyelam, dan juga venue untuk berenang di laut bebas ya. Nah, untuk sepak bola karena sudah memulai pertandingan, maka kita pastikan penerapan protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin, dan tadi kita lihat sendiri bahwa mereka yang masuk tidak lebih dari 25%, dan mereka yang sudah divaksin, dan tanda mereka yang sudah divaksin itu adalah yang menggunakan gelang dari panitia. Jadi panitia menyiapkan gelang ya, dari Pak Kapolri sudah menunjukkan itu, dan kita tentu menghimbau kepada mereka walaupun sudah divaksin tetapi tetap menggunakan masker, jaraknya diperhatikan ya. Memang ini tidak mudah ya, tetapi teman-teman dari Polri, panitia, TNI berusaha sedemikian rupa, kemudian Satgas, BNPB juga dari Pak Ganip ada di lokasi sebelum kami. Ini untuk memastikan supaya gelaran Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 ini berlangsung dengan lancar, tetapi tidak menimbulkan dampak terhadap. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa seluruh persiapan PON 20 Papua aman.
termasuk soal keamanan selama PON Papua berlangsung. Hal ini disampaikannya ketika mengunjungi Stadion Lukas NMB Jayapura bersama dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian pada Kamis 30 September kemarin. Jurnalis Tribun Papua, Calvin Erari akan melaporkan informasi ini kepada Anda secara lengkap. Halo, selamat sore Calvin. Ya, halo Siska. Ya, Calvin bisa dilaporkan seperti apa tanggapan dari Menko Polhukam setelah melihat secara langsung seluruh kesiapan PON 20 Papua yang rencananya akan secara resmi dilaksanakan pada esok hari? Baik Siska, setelah meninjau Bapak Menko Polhukam Mahfud MD melihat dan seluruh kesiapan terkait pembukaan Pekan Olahraga Nasional ini, beliau sempat mengatakan bahwa sudah sangat siap untuk pelaksanaan pegelaran pembukaan event Pekan Olahraga Nasional di Papua. Demikian. Oke, lalu terkait dengan sektor keamanan, seperti apa? Mengingat beberapa pekan lalu sempat terjadi teror khususnya di Pegunungan Bintang. Lalu terkait dengan PON 20 Papua ini seperti apa keamanannya? Baik Siska, untuk sektor keamanan sendiri, Menko Polhukam menjaminkan bahwa dipastikan pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga mulai dari proses pembukaan hingga selesai, untuk keamanan khususnya di 4 klaster seperti Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke dipastikan aman dan tidak ada gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian, Siska. Oke. Lalu apakah ada imbauan ataupun peringatan kepada panitia ataupun pihak yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan event PON 20 Papua ini? Baik Siska, setelah melihat semua proses kesiapan dan lainnya, Pak Menko Polhukam berpesan kepada seluruh panitia, terutama kepada pihak TNI Polri yang tergabung atau yang terlibat langsung dengan pelaksanaan event Pekan Olahraga ini, agar bisa dapat melaksanakan tugas dengan baik, terutama terkait penerapan protokol kesehatan di setiap venue-venue yang ada di 4 klaster tersebut. Demikian, Siska. Baik, Calvin, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali kepada Tribunas di rumah? Iya, Siska. Untuk informasi tambahan kepada setiap pengunjung yang nantinya akan menyaksikan event Pekan Olahraga ini, maka diwajibkan ataupun diharapkan bahwa sudah melaksanakan proses vaksinasi. Nah, hal itu diterapkan agar untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dalam event Pekan Olahraga tersebut. Oke, jadi seluruh pihak yang terlibat dalam PON Papua ini dipastikan aman, begitu ya, Calvin ya? Oke, baik. Kami akan menampilkan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan pelaksanaan PON 20 Papua. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Bersama Pak Mendagri melakukan pengecekan terakhir dan melihat persiapan akhir yang dilakukan oleh panitia. Semuanya berjalan baik, insya Allah. Dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara lapis, tapi penuh kedamaian, tidak menakutkan gitu, tidak serem gitu, karena ini pesta olahraga, kan olahraga, pesta olahraga. Oleh sebab itu semuanya mari kita sukseskan PON ini dengan sebaik-baiknya, dan saya sudah mendapat laporan, kemudian melihat sendiri lokasi-lokasi dan apa yang sudah berjalan dalam beberapa hari terakhir ini, semuanya berjalan baik dan insya Allah akan tetap baik. Itu kalau dari sudut keamanan. Kalau dari sudut teknis upacaranya juga sudah sangat memadai lah untuk sebuah acara yang meskipun namanya Pekan Olahraga Nasional, tapi sebenarnya suasananya itu suasana internasional, baik tempatnya, koreografinya dan sebagainya sudah baik. Itu aja. Saya menghimbau masyarakat mendukung acara ini, aparat TNI, Polri, Pemda, panitia dan semuanya supaya bekerja dengan. Tribunas, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetapi live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu-satunya atlet wushu perwakilan Kalimantan Selatan, Muhammad Sofi'i harus tersingkir dalam PON 20 Papua. Sofi'i turun pada kategori sandai kelas 75 kg menghadapi lawan kuat dari Sumatera Utara, yakni JK Aspardio di Gor Futsal Dispora, Kabupaten Merauke, Papua. Kekalahan Sofi'i memupuskan harapan Kalsel untuk meraih medali di cabur wushu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Banjarmasin Post, Amirul Yusuf. Halo, selamat sore Amirul. Selamat sore Siska. Ya Amirul, bisa dijelaskan seperti apa hasil pertandingan yang dilakukan oleh Kalsel di cabur wushu kategori sandai kelas 75 kg ini? Atlet Kalsel Sofi'i yang turun di kategori sanda kelas 75 kg langsung menghadapi lawan kuat perwakilan Sumatera Utara, JK Aspardio. Jalannya pertandingan, perwakilan Kalsel sempat memberikan perlawanan. Namun JK Aspardio tampil lebih baik dan berhasil menang dengan skor 2-0. Atas hasil tersebut, Kalsel harus memupuskan mimpinya meraih medali di nomor wushu karena satu-satunya perwakilan Kalsel di wushu telah tersingkir. Siska. Oke, lalu apa faktor kekalahan dari atlet Kalsel ini hingga gagal meraih medali di nomor kali ini?
Oke, Siska. Selain catatan pertemuan keduanya yang lebih unggul di pihak Sumatera Utara, yaitu JK Aspardio, atlet tersebut merupakan peraih medali emas di Prapon 2019 dan merupakan unggulan pertama di nomor ini. Demikian, Siska. Oke, Amirul, setelah atlet ini gagal meraih medali di PON kali ini, lalu apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sofi? Sophie mengutarakan kesiapan dirinya apabila diperlukan menjadi pelatih WUSU untuk regenerasi atlet Kalsel ke depannya. Karena ini merupakan PON terakhirnya, karena dia umurnya sudah 35 tahun dan merupakan batas akhir untuk mengikuti ajang PON. Hal tersebut turut diamini Sekretaris Umum WUSU Kalsel, Nandra Novansyah, karena Nandra juga menuturkan bahwa Sophie merupakan sosok yang pantas untuk menjadi pelatih WUSU Kalsel di masa depan. Demikian, Siska. Oke. Tribuners, terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan atlet Wushu Kalsel Muhammad Sofi'i dan juga Sekretaris Umum Wushu Kalsel Nandra Novansyah. Berikut adalah tayangannya untuk Anda. Kita sudah maksimal, Mas. Memang Tuhan berkehendak lain. Mau gimana lagi? Saya sudah TC 2 tahun. Melihat semua hasilnya itu udah usaha maksimal yang kita lakukan. Nah, jadi segala teknik, taktik, dan fisiknya sudah memang bagus semua, dia berjalan semua sesuai dengan ketentuan yang selama ini dia ikut tryout bergabung di Jawa Timur. Jadi kita sudah maksimal dan kalian sendiri juga sudah bisa melihat kan tadi kan hasilnya. Terkait rencana kedepannya untuk merekrut sebagai pelatih bagaimana itu, Pak? Itu rencana saya memang sudah lama karena Kalsel tinggal satu-satunya dia sebagai atlet dan di usia 36 tahun ini kan sudah terakhir ya buat dia. Nah, dia atlet senior yang sekarang sudah berakhir mas saya berusaha sekarang mungkin agar dia kita jadikan pelatih karena kita sudah mempunyai pencap dan kita mau. Cabang olahraga Dayung PON 20 Papua kembali menggelar sejumlah partai final untuk nomor pertandingan kanoing pada Jumat 1 Oktober pagi. Pertandingan final ini digelar di venue Dayung yang berada di Teluk Youteva, Kota Jayapura. Para atlet dari sejumlah kontingen berlomba untuk memperebutkan medali di final ini. Atlet dari Riau, Maizir Riondra, kembali mendapatkan medali emas dalam pertandingan ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana di sana. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat sore rekan Sisa. Ya Wahyu, bisa dilaporkan secara lengkap apa saja yang dipertandingkan dalam final Dayung Canoeing ini? Ya, hari ini cabang olahraga Dayung PON Papua mempertandingkan 7 nomor partai final. Namun untuk dalam perebutan medali sendiri hanya 3 nomor yang mendapatkan medali, yaitu yang berpredikat kelas A. Nomor-nomor yang dipertandingkan pada pertandingan final ini adalah final C, kayak 200 meter putra, ada final B, kayak 200 meter putra dan putri, ada final B, kano 200 meter putri, ada final A, kayak 200 meter putra dan putri, dan final A, kano putri 200 meter. Begitu, Siska. Oke, tadi disebutkan bahwa atlet Riau, Maizir Riondra, kembali meraih medali emas dalam pertandingan ini. Lalu apa strategi yang dilakukan oleh Maizir, Wahyu? Ya, betul. Ya, betul. Untuk pertandingan kali ini bagi Maizir Riondra merupakan medali emas kedua. Sebelumnya ia sukses mendapatkan medali emas pertama bagi Riau di kategori kayak 1000 meter. Di kategori tersebut juga ia sukses memecahkan rekor nasional dengan catatan waktu 3 menit 50 detik. Untuk keberhasilannya pada pertandingan kali ini, ia menilai pertandingan kali ini sebagai pertandingan persahabatan karena lawan-lawan yang dihadapi di partai final merupakan rekan-rekan sejawatnya yang juga berasal dari pelatnas timnas Dayung Indonesia. Begitu sih. Oke, seusai mendapat 2 emas, lalu apa yang akan dilakukan oleh Maizir setelah PON Papua usai? Ya, agenda yang akan dihadapi oleh Maizir Riondra sendiri sangat padat ya. Setelah pertandingan PON Papua ini, dia akan langsung dihadapkan dengan 2 agenda besar, yaitu SEA Games 2022 dan ASEAN Games 2022. Setelah ini, Federasi Porsi sendiri akan langsung memanggil Maizir untuk melakukan pemusatan latihan. Karena tim Dayung sendiri merupakan salah satu andalan tim Indonesia
dalam berprestasi di cabur di ajang internasional. Begitu Siska. Oke, baik. Wahyu, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali kepada Tribuners? Sejauh ini cukup Siska. Oke, baik. Kami tunggu terus updatean dari Anda terkait dengan pertandingan di PON 20 Papua. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Babak penyisihan cabang olahraga voli pantai putra dan putri mulai berlangsung di Koyakosu, Kota Jayapura, Papua pada Jumat 1 Oktober pagi. Ada sebanyak 7 pertandingan di masing-masing sektor, baik putra dan putri yang digelar pada hari ini. Penyisihan untuk cabur voli pantai akan berlangsung hingga 5 Oktober mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Warta Kota, ada Rausan Zani yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rausa. Selamat sore rekan Siska. Ya Rausa, bisa dilaporkan seperti apa suasana pertandingan pertama di cabur voli pantai di Koyakoso ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan memang di penyisihan pertama ini langsung mempertandingkan 14 pertandingan, 7 diantaranya untuk sektor putra dan 7 diantaranya untuk sektor putri. Dan di lapangan 1 itu diisi oleh sektor putri, di mana NTB Nusa Tenggara Barat 1 melawan Jawa Barat 2. Artinya adalah Nusa Tenggara Barat mengirimkan 2 tim di sini, sementara Jawa Barat juga mengirimkan 2 tim, seperti itu Siska. Sehingga ada nama Jawa Barat 1 ataupun NTB 1. Nah, kemudian di pertandingan kedua di lapangan 1, Papua 1 melawan Jawa Tengah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Jawa Timur 1 melawan DKI 2. Kemudian pertandingan juga berlanjut pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, di mana Jawa Timur 2 melawan Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Papua 2 versus Papua Barat. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta 2 versus Bangka Belitung. Kemudian dilanjutkan Jawa Barat 1 versus DKI 1 yang saat ini masih berlangsung. Nah, kemudian di lapangan 2 putra tersaji pertandingan antara Daerah Istimewa Yogyakarta 1 melawan DKI 1. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Sumatera Selatan melawan Papua 2. Kemudian berlanjut lagi ke pertandingan Jawa Timur 2 versus NTB 2. Kemudian pukul 14 waktu Indonesia Timur tadi berlangsung juga pertandingan antara Sumatera Barat melawan Jawa Barat. Kemudian Papua 1 melawan Kalimantan Tengah. Kemudian DKI 2 melawan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kemudian partai penutup Jawa Timur 1 melawan NTB 1, seperti itu Siska. Dan untuk hasil yang memang baru saja selesai di sektor putra, sejak pertandingan pertama tadi, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 versus DKI 1 dimenangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 2-0 langsung. Sementara di laga lain Sumatera Selatan versus Papua 2 dimenangkan oleh Papua dengan skor 2-1. Sementara Jawa Timur 2 versus NTB 2 dimenangkan oleh Jawa Timur 2 maksud saya dengan skor 2-1. Kemudian Sumatera Barat versus Jawa Barat dimenangkan oleh Jawa Barat dengan skor 2-0. Kemudian Papua 1 melawan Kalteng dimenangkan oleh Papua 1 dengan skor 2-0. Kemudian pertandingan DKI 2 melawan Daerah Istimewa Yogyakarta 2 dimenangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta 2 dengan skor 2-0. Kemudian berlanjut di laga terakhir tadi ada Jawa Timur melawan NTB 1 di mana dimenangkan oleh Jawa Timur dengan skor 2-0. Sementara itu di sektor putri Siska dapat saya laporkan bahwa Jawa Barat 2 versus NTB 1 dimenangkan oleh NTB 1 dengan skor 2-0. Kemudian Papua Barat 1 versus Jawa Tengah dimenangkan oleh Jawa Tengah dengan skor 2-1 maksud saya. Kemudian berlanjut lagi di Jawa Timur 1 versus DKI 2, di mana kemenangan diraih oleh DKI 2 dengan skor 2-1. Kemudian berlanjut di Jawa Timur 2 versus Sulawesi Selatan, di mana kemenangan diraih oleh Jawa Timur 2 dengan skor 2-0. Papua 2 versus Papua Barat, di mana dimenangkan oleh Papua Barat dengan skor 2-0.
Daerah Istimewa Yogyakarta 2 versus Bangka Belitung dimenangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta 2 dengan skor 2-0. Sementara itu saat ini masih berlangsung laga antara Jawa Barat 1 versus DKI 1, di mana ini menjadi set ketiga, di mana hasil sementara itu masih 1-1. Seperti itu, Siska. Oke, Rafsa tadi disebutkan bahwa ada banyak kontingen yang bertanding pada hari ini. Lalu seperti apa pembagian poolnya? Ya, terima kasih Siska. Untuk pool sendiri saya dapat jelaskan. Saya tadi sudah mendapatkan data bahwa ada beberapa pool yang memang menjadi grup neraka di sini. Di pool untuk putri, saya jelaskan untuk putri terlebih dahulu. Di mana pool E ada NTB 1, Jawa Timur 2, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Barat 2. Di pool F ada Jawa Timur 1, Daerah Istimewa Yogyakarta 2, Bangka Belitung, kemudian DKI 2. Dan di pool G ada Papua 1, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat 1, dan DKI 1. Di pool H ada Papua 2, Daerah Istimewa Yogyakarta 1, NTB 2, dan Papua Barat. Sementara di pool putra, di pool A ada Daerah Istimewa Yogyakarta 1, Sumatera Barat, ada Jawa Barat, ada DKI 1. Di pool B ada Jawa Timur 1, ada juga DKI 2, Daerah Istimewa Yogyakarta 2, serta NTB 1. Di pool C diisi oleh Jawa Timur 2, Sumatera Selatan, Papua 2, NTB 2. Dan di pool D ada Papua 1, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah. Seperti itu, Siska. Baik, Rafsa, apakah sudah ada informasi terkait pertandingan lanjutan yang akan digelar? Ya, pertandingan lanjutan akan digelar pada hari Minggu nanti, Siska, di mana seluruh pertandingan di Pekan Olahraga Nasional akan diliburkan pada besok karena pembukaan, dan sisanya akan dipertandingkan di hari Minggu nanti, seperti itu. Perdana melawan NTB, gimana Mas? Rasanya Mas? Happy banget, soalnya dia lumayan kuat lawan kita, dan insya Allah besok bisa main lebih bagus dari ini. Oke, untuk Mas Yose? Senang sekali Mas bisa menang hari ini. Mas, oke. Mas, laga selanjutnya ada juga tadi yang baru menjalani debut Papua 2. Itu menarik juga pertandingan mereka. Bagaimana menanggapi di pool ini? Selain Papua 2, ada juga Sumatera Selatan yang tentunya tak mau menelan kekalahan 2 kali. Kita lebih kompak lagi mainnya, terus antisipasi dia serangannya gimana, kita harus koreksi. Ada kesulitan nggak Mas dengan triknya matahari di Papua ini, suhu udara yang cukup panas? Ada sih sedikit, cuman kita udah biasa. Dan di Sidoarjo juga. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,